Beberapa pokok bahasan yang akan kita jelaskan kali ini yaitu yang pertama macam-macam metode mengajar, yang kedua kriteria pemilihan metode, yang ketiga macam-macam pendekatan pembelajaran, dan yang terakhir strategi pembelajaran. Metode mengajar dikatakan efektif jika dalam penerapannya tujuannya sudah tercapai. Sedangkan metode mengajar dapat dikatakan efisien jika dalam penerapannya menggunakan tenaga, biaya, dan waktu yang minim. Macam-macam metode mengajar yaitu yang pertama metode ceramah, yang kedua metode demonstrasi, yang ketiga metode tanya jawab, yang keempat metode resitasi, yang kelima metode eksperimen, yang keenam metode latihan, yang ketujuh metode inquiry, yang kedelapan metode pemecahan masalah, dan yang terakhir yaitu metode diskusi. Macam-macam metode mengajar ada 9. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode mengajar dengan menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada sejumlah peserta didik yang pada umumnya mengikuti secara pasif. Kemudian, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Kemudian, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah penyampaian pesan pengajaran dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya yaitu metode resitasi. Metode resitasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Kemudian, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Kemudian, metode latihan. Metode latihan pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan atau keterampilan dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu metode inquiry. Metode inquiry adalah metode pembelajaran di mana siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan, penempatan siswa lebih banyak belajar sendiri, serta mengembangkan keaktifan dan dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan memberikan suatu permasalahan yang kemudian dicari penyelesaiannya dengan dimulai dari pencari data sampai pada kesimpulan. Dan yang terakhir, metode diskusi. Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran di mana peserta didik dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kriteria pemilihan metode, yaitu suatu metode yang digunakan oleh guru untuk mengajar harus benar-benar dikuasai, sehingga pada saat penggunaannya dapat menciptakan suasana interaktif edukatif. Pemilihan metode yang kurang tepat dengan sifat bahan dan tujuan pembelajaran menyebabkan kelas kurang bergairah dan kondisi siswa kurang kreatif. Sehingga dengan penerapan metode yang tepat dengan berbagai macam indikator dapat meningkatkan minat siswa pada bahan pelajaran yang disampaikan, dan minat yang besar pada akhirnya akan berpengaruh terhadap prestasi yang akan diraihnya. Kemudian ada beberapa metode, yaitu yang pertama ada metode ceramah, yaitu berdasarkan waktu pembelajaran. Karena misalnya waktu untuk pembelajaran pendek, maka metode yang tepat digunakan adalah metode ceramah ini. Selanjutnya yang kedua metode demonstrasi, yaitu untuk menanamkan pemahaman yang mendasar dan konstruktif terhadap materi yang dipelajari. Metode demonstrasi ini sangat tepat digunakan pada materi bangun-bangun geometri. Yang ketiga yaitu metode tanya jawab, yaitu untuk menetapkan perkiraan apakah anak didik yang mendapat giliran pertanyaan sudah memahami pelajaran yang diberikan atau belum. Yang keempat yaitu metode resitasi, yaitu
Jangan terlalu sesering atau kerap kali memberikan resitasi atau tugas kepada peserta didik agar tidak terlalu menyita waktu para peserta didik dan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik secara wajar. Yang kelima yaitu metode eksperimen, yaitu harus didasarkan pada tingkat kemampuan pendidik. Apakah pendidik mempunyai keahlian melakukan eksperimen dari materi yang akan diajarkan dengan menggunakan metode ini? Yang keenam yaitu metode latihan, konteks, domain, tujuan pembelajaran yang penekanannya pada ranah psikomotor, karena metode latihan ini tersana pada kemampuan dan keterampilan peserta didik. Yang ketujuh yaitu metode inquiry, harus didasarkan pada tujuan pembelajaran atau konteks, domain, tujuan pembelajaran yang tujuannya dengan menekankan pada domain kognitif. Yang kedelapan yaitu metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan metode berpikir, sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode lainnya yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Yaitu yang terakhir itu ada metode diskusi, didasarkan pada beberapa aspek, yaitu tingkat kemampuan siswa sendiri, materi, bahan ajar dengan karakteristik yang berbeda, atau materi yang terlalu banyak, maka boleh menggunakan metode pembelajaran ini. Macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata, yang membuat hubungan antar pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga atau masyarakat. Yang kedua yaitu pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide yang dapat dikembangkan berdasarkan pengetahuan siswa. Yang ketiga yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika atau menarik salah satu kesimpulan dan berdasarkan premis yang diberikan. Yang keempat yaitu pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan. Metode ini sering disebut dengan sebuah pendekatan melalui pengambilan kesimpulan secara umum. Kemudian yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep agar tujuan dan tidak ada kesalahpahaman. Kemudian pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep tertentu. Yang terakhir yaitu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, merupakan pendekatan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan, dan proses pendekatan lingkungan. Strategi pembelajaran. Strategi adalah suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan, di mana pembelajaran adalah upaya pendidik untuk membantu peserta didik melakukan kegiatan belajar. Dengan demikian, strategi pembelajaran adalah pendekatan menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari pandangan filsafat atau teori belajar tertentu. Berikut yaitu jenis-jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung merupakan strategi yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Strategi pembelajaran tidak langsung. Pembelajaran tidak langsung memperlihatkan bentuk keterlibatan siswa yang tinggi dalam observasi, penyelidikan, penggambaran, inferensi berdasarkan data atau pembentukan hipotesis. Selanjutnya ada strategi pembelajaran interaktif. Strategi pembelajaran interaktif merujuk kepada bentuk diskusi dan saling berbagi di antara peserta didik. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam tentang pengelompokan dan metode-metode interaktif.
Strategi pembelajaran melalui pengalaman. Strategi pembelajaran interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan metode-metode interaktif. Selanjutnya ada strategi pembelajaran mandiri. Belajar mandiri merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan untuk membangun inisiatif individu, kemandirian, dan peningkatan diri. Fokusnya adalah pada perencanaan belajar mandiri oleh peserta didik dengan bantuan guru.